Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahyar Mukhtar, SPD MT, selaku dosen mata kuliah pengantar elektroteknik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayatullah selaku moderator, beserta anggota kelompok saya yaitu Khairul Anwar, Abdul Malik Fajar Ansyar, Yusuf Agrima, dan Anjar Susanto. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pembangkit listrik tenaga uap dan gas atau PLTGU. Selanjutnya untuk topik pertama dari materi kami, saya serahkan kepada Anjar Susanto. 1. Mengenal apa itu PLTGU. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU adalah penggabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana panas gas buang PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU, dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG, Heat Recovery Steam Generator. PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi yang bermanfaat. Pada dasarnya, PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan HRSG atau Heat Recovery Steam Generator sehingga menjadi uap jenuh kering. Uap jenuh kering inilah yang akan digunakan untuk memutar sudu atau baling-baling gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas atau PLTG yang menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Sama halnya dengan PLTU, bahan bakar PLTG bisa berwujud cair atau BBM maupun gas atau gas alam. Penggunaan bahan bakar menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Selanjutnya untuk materi kedua, saya serahkan kepada Khairul Anwar. Saya akan menjelaskan prinsip kerja PLTGU. Prinsip kerja PLTG adalah sebagai berikut. Mula-mula udara dimasukkan ke dalam kompresor melalui penyaring udara agar partikel debu tidak ikut masuk ke dalam kompresor tersebut. Pada kompresor tekanan udara dinaikkan lalu dialirkan ke ruang bakar untuk dibakar bersama bahan bakar. Di sini menggunakan bahan bakar menentukan apakah bisa langsung dibakar dengan udara atau tidak. Jika menggunakan BBG, gas bisa langsung dicampur dengan udara untuk dibakar. Tapi jika menggunakan BBM, harus dilakukan proses penggabungan dahulu pada burner kemudian dicampur udara dan dibakar. Pembakaran bahan bakar dan udara ini akan menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi yang berenergi entalpi. Gas ini lalu disemprotkan ke turbin hingga entalpi gas diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Setelah melalui turbin, sisa gas panas tersebut dibuang melalui cerebong. Karena gas yang disemprotkan ke turbin bersuhu tinggi, maka pada saat yang sama dilakukan pendinginan turbin dengan udara pendingin dari lubang udara pada turbin untuk mencegah korosi akibat gas bersuhu tinggi ini. Maka bahan bakar yang digunakan tidak boleh mengandung logam, potasium, vanadium, dan sodium yang melampaui 1
1 par per mil ppm. Selanjutnya untuk materi ketiga saya serahkan kepada Abdul Malik Fajar Ansyar. Baik, jadi adapun komponen-komponen yang ada di dalam pembangkit listrik tenaga gas uap antara lain yang pertama adalah turbin gas terbuka, yang kedua turbin gas tertutup. Turbin gas terbuka itu adalah turbin gas yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang berdiri sendiri atau bergandengan dengan turbin uap pada sisi suhu tingginya. Turbin uap dianggap sebagai mesin pembakar luar di mana pembakaran terjadi di luar energi termal dipindahkan ke uap sebagai panas. Bahan bakar minyak ringan seperti minyak diesel, minyak tanah, minyak jet, dan bahan bakar gas yang bersih paling cocok untuk turbin gas. Bagaimanapun juga, semua bahan bakar tersebut akan habis. Oleh karena itu, pemikiran untuk masa depan harus dilakukan untuk menggunakan bahan bakar alternatif ini. Yang kedua adalah turbin gas tertutup. Siklus ideal yang fluida kerja jalani dalam siklus tertutup ini adalah siklus Brayton yang terdiri atas 4 proses dalam dapat balik antara lain. Yang pertama 1-2 yaitu kompresi insentropik atau insentropic compression di kompresor. Yang kedua adalah 2-3 yaitu penambahan panas tekanan tetap atau constant pressure heat rejection. Yang ketiga adalah 3-4 yaitu ekspansi insentropik atau insentropic expansion di turbin. Yang keempat adalah 4-1 pembuangan panas tekanan tetap atau constant pressure heat rejection. Jadi itulah komponen-komponen yang ada di dalam pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. Untuk materi keempat, saya serahkan kepada Yusuf Agrima. Keempat itu masalah teknis pada PLTGU. Desain serta konfigurasi dari generator uap, pemulih panas, dan turbin uap bergantung pada karakteristik dari beberapa komponen seperti gas buang, kebutuhan uap, serta proses operasi. Menurut beberapa data, turbin gas dapat menghasilkan gas buang sekitar 600 derajat Celcius. Selain itu, generator uap pemulih panas juga dapat menghasilkan uap dengan berbagai tingkat tekanan guna melakukan pengoptimalan terhadap pemulihan energi. Generator uap tersebut ternyata dapat menyebabkan kendala operasional pada pembangkit listrik, sebab generator terletak pada hilir turbin gas. Terjadinya perubahan suhu serta tekanan akan secara langsung menyebabkan tekanan internal serta tekanan mekanis. Oleh karenanya, pertimbangan atas desain dan juga cara operasi penting untuk diperhatikan guna memantau beberapa komponen seperti suhu gas serta uap, stabilitas mekanik dari aliran gas buang turbulen, serta korosi lambung generator uap pemulih panas. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu drum dengan dinding yang tebal guna melakukan kontrol terhadap laju dari peningkatan tekanan serta suhu pada komponen generator tersebut. Sistem bypass juga dapat menjadi pilihan untuk melakukan pengalihan terhadap beberapa gas buang agar tidak masuk ke dalam generator uap. Perlu diperhatikan juga bahwa faktanya generator uap pemulih panas memerlukan waktu lebih lama guna melakukan pemanasan dari kondisi awal atau kondisi dingin daripada ketika generator dalam kondisi panas. Hal tersebut mengakibatkan jumlah waktu yang berlalu ketika mesin mati akan berpengaruh terhadap waktu penyalaan saat turbin gas dirampingkan guna memuat angkutannya dengan cepat. Suhu serta aliran pada generator mungkin saja belum mencapai kondisi yang optimum untuk menghasilkan uap. Hal tersebut dapat
menyebabkan logam mengalami peningkatan suhu akibat adanya aliran uap pendingin. Dengan kata lain, kondisi uap yang diterima oleh turbin ditentukan dari batas thermal desain rotor serta selubuknya. Selanjutnya untuk materi kelima dan keenam, saya yang akan membacanya. Materi yang kelima yaitu keuntungan dari PLTGU. 1. Biaya operasional dalam rupiah per kWh menunjukkan angka rendah daripada pembangkit terminal lain sebab memiliki efisiensi termal tinggi. 2. Memiliki biaya konsumsi energi berupa bahan bakar yang rendah. 3. Cepatnya proses pembangunan infrastruktur dari PLTGU. Keempat, memiliki variasi dalam kapasitas daya. Kelima, tingkat fleksibilitas yang tinggi. 6. Didukung dengan teknologi komputerisasi yang dapat membantu proses operasi. Ketujuh, memiliki fasilitas berupa diagnosis sistem yang memudahkan proses maintenance. Materi keenam, kesimpulan. Selain PLTGU yang menggabungkan sistem tunggal menjadi sebuah sistem kombinasi atau gabungan juga dapat menjadi alternatif tepat untuk pembangkit listrik. Beberapa keuntungan yang sudah kami sebutkan menjadi pertimbangan dari pembangunan suatu PLTGU untuk membangkitkan energi listrik. Namun, tentu saja terdapat beberapa kekurangan, yakni dalam hal kendala dalam sistem operasinya. Hal tersebut juga merupakan salah satu komponen penting dalam mempelajari PLTGU. Sekian video dari kami. Saya selaku moderator berterima kasih kepada anggota kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi, dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian video ini terdapat salah kata dan penyampaian, saya selaku moderator meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.